Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Jumpa lagi bareng kami di bersama Sahabat Jagar Budaya di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Museum SMB ini ada di Kota Palembang, di tepi Sungai Musi, bersebelahan dengan Benteng Kuto Besar. Nah, hari ini kita bertemu kakak-kakak ayu-ayu dalam rangka ngebahas Lebaran, yaitu Lebaran di Palembang. Bagaimana tradisinya, terus kuliner apa yang disajikan dalam kegiatan Lebaran, perayaan Lebaran di Kota Palembang. Nah, untuk itu kita menghadirkan narasumber yang berkompeten, yang gunung ilmu ya, yang ilmunya kayak hujan dari langit, kita nadain aja pakai ember kayak gitu. Jangan bocor ya. Jangan bocor ya. Jadi kita sini ada RM Ali Hanafiah atau yang akrab dipanggil dengan nama sebutan Mang Amin. Mang Amin ini sesepuh kita di Palembang yang menjadi sumber rujukan untuk bertanya, untuk menggali hal-hal terkait budaya di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Mang Amin alhamdulillah sudah hadir di sini. Jadi acara ini akan kita segera mulai, kakak-kakak, ayu-ayu. Di sini ada Mbak admin juga, Mbak Email, yang di sini namanya pakai Marati Zaro. Nah, jadi kami berdua akan mengelola acara ini sampai kurang lebih jam 12:30 siang nanti. Nah, acara ini akan terbagi dua, kakak-kakak ayu-ayu. Pertama adalah sesi paparan, yang kedua sesi tanya jawab. Dan selama paparan, kami berharap teman-teman yang ingin bertanya, boleh diketik dulu di chatnya, agar paparan yang disampaikan oleh Mang Amin sampainya utuh ke teman-teman sekalian, dan tidak disalahpahami gitu. Jadi prosesnya lancar. Nanti kalau ada yang penasaran, silakan diketik di chat room pertanyaannya, nanti kita akan baca di sesi tanya jawab. Oke, tanpa berbanyak kata lagi, kami persilakan waktunya untuk Mang Amin menyampaikan paparan terkait Lebaran Palembang. Terima kasih, silakan Mang Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta sekalian, alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini, atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu, walaupun misalnya bertemunya melalui daring. Salam dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam cahaya, menuju alam kecerdasan. Mudah-mudahan kelak dengan hari kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Tap-tap Tanjung Atap, Ulu Tanjung Batu. Rekan-rekan sekalian, saya mohon maaf karena tidak bisa menyebutkan nama dan gelarnya satu persatu. Tadi telah diinformasikan oleh pengantar acara, rekan Robi, bahwa hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu Lebaran di Palembang. Adik-adik sekalian, seantero dunia jagat raya ini, ketika datang 1 Syawal, itu tiba yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Nah, Hari Raya atau Lebaran ini, wong Palembang nyebutnya Hari Ayo. Hari Ayo. Jadi kalau sholat Id itu yang kita kenal, wong Palembang nyebutnya Semayang Hari Ayo. Jadi tanggal 1 Syawal itu wong Palembang Hari Ayo. Tentunya sebelum Lebaran ini datang, ada beberapa persiapan yang disiapkan oleh hampir seluruh keluarga, khususnya wong Palembang. Yang pertama, dia hampir seluruh Palembang ini dulu rumahnya rumah kayu. Jadi ada yang kegiatan namanya bebancuan dulu. Bebancuan itu bahasa Palembang yang sudah hampir nyaris tak terdengar. Itu membersihkan rumah. Rumah ini dibersihkan, disikat,
Nah, itu dan lain sebagainya, kemudian ngecat rumah dan lain sebagainya. Pokoknya sehingga rumah itu tampak bersih, tampak asli, tampak baru rumah itu. Kemudian pada malam 1 Syawal itu sendiri kita ada kegiatan takbiran, tapi takbiran itu di musola-musola, di masjid dilanggar-langgar, tidak takbiran keliling dulu. Itu cuman nabu beduk supaya acara itu lebih semarak dan lebih meriah lagi. Kemudian di Lebaran itu sendiri, sebagaimana daerah-daerah lain, Palembang juga punya, misalnya ada kuliner khas di sana, misalnya seperti wong Palembang, misalnya di pagi hari itu sebelum berangkat sholat Id atau sembahyang hari Ayo itu disunatkan makan dulu. Wong Palembang amper-amper. Jadi amper-amper itu kata lain dari sarapan, makannya itu ala kadarnya, tapi itu sunnah loh. Itu sudah diatur karena itu sunnah. Kemudian setelah pulang dari sholat Id itu kita sujudan yang dikenal dengan istilah sungkeman, itu sujudan dengan wong tua, dengan nyai, dengan yai, dengan kakek, dengan nenek atau dengan opa, dengan oma, itu kita sujudan. Kemudian kita sama-sama menikmati hidangan di rumah masing-masing dengan hidangan yang khas, yaitu hidangan lontong. Orang Palembang itu jarang sekali dia menikmati kupat. Jadi makanan khasnya itu ada lontong, lontong daun atau lontong yang dari godong pisang. Ada lontong yang produk wong Palembang nian itu namanya lontong impit. Menikmati lontong itu tidak hanya dengan duduk anam tadi, ada sambal cenge, ada sambal goreng, ada sambal udang. Ini yang jarang sudah ditemui sekarang di sekarang ini. Kemudian selain dari misalnya keluarga ini sendiri menikmati kuliner yang ada, ini pada kegiatan Sanjo itu tamu-tamu itu dihidangkan kue-kue tertentu juga. Sebelum kita bahas ini, saya mumpung ingat bahwa ada satu kegiatan yang sampai saat ini masih dilakukan, walaupun misalnya sedikit sekali orang yang melakukannya. Ini satu tradisi rumpak-rumpakan. Rumpak-rumpakan ini artinya pertama ini bapak-bapak ini terus bapak-bapak ini kumpul pada satu tempat, kemudian menuju ke rumah yang satu, menuju ke rumah yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Biasanya pada rumpak-rumpakan ini dengan diiringi dengan tabuhan rebana, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran baginda Nabi. Lalu pada setiap rumah yang dikunjungi atau yang dirumpai tadi, ini makan walaupun sedikit. Nah, biasanya tuh makan ini tadi, ada yang makan sajian lontong, ada kue-kue misalnya, kue 8 jam, lapis puan, kue bolu senting, ada bolu lapis nanas misalnya, ada kik, ada agar, ada maksuba misalnya, ada kojo. Lapar lah dengernya. Ini hampir tengah hari bicara masalah ini. Kemudian, nah kue-kue ini sebetulnya ada juga kue kering. Jadi kue kering itu misalnya yang sudah nyaris ini yang tidak dibikin orang lagi ini, kue satu sagu. Satu sagu. Kemudian ada kuping kancil. Itu. Kuping kancil, ada keripik Mumbai, ada cokit gigi di sana. Ini kue-kue yang share yang baru ini misalnya. Kemudian ada kue selik. Kemudian ada tradisi lain, Palembang itu
ketika misalnya anak cucunya datang untuk misalnya sanjo, sudah sujudan itu anak cucunya tunjuk duit. Kami pengayahi dulu di itu ada tradisi ngantri, ya. Ngantri itu hanya mengantri bukan, artinya si anak itu kalau dia tidak satu rumah dengan ayah dan ibunya, dia ngantri lontong itu, memberikan lontong itu dalam satu rantang. Jadi rantang itu satu tumpuk itu misalnya terdiri dari 5 atau 4 buah wadah. Nah ini ada 26 tadi, ada ayam, ada daging dan lain sebagainya, ada masakan-masakan lain di sana. Ini apakah barang-barang ini misalnya makanan ini diantarkan dengan orang tua, dengan uak, dengan paman misalnya dan lain sebagainya, guru ngaji termasuk itu dan lain sebagainya. Ini seperti ada kewajiban itu kalau dulu untuk mengantari dari kepada keluarga terdekat itu. Tetangga juga dianteri. Itu ajaran budaya Palembang itu erat kaitannya dengan ajaran agama Islam. Kemudian ini berlangsung sampai dengan beberapa hari di Palembang itu, yang mereka berusia muda itu untuk datang untuk sanjo, untuk sujudan, mohon maaf kepada misalnya orang-orang tua. Oke, terima kasih Mang Amin. Boleh nanya apa aja tentang budaya Palembang. Memang beliau menguasai materi tersebut. Nah, ini silakan teman-teman yang hendak bertanya.